OEM dan ODM ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Sedangkan refurbish itu lebih beda lagi, bre. Jadi kalau bilang ODM adalah refurbish, itu nggak nyambung sama sekali kali ya. Singkatnya dulu nih ya, dari refurbish aja, karena ini yang paling gampang dijelaskan. Jadi refurbish ini adalah barang yang nggak baru, sudah rusak dan dibenerin. Atau mungkin bukan rusak, tapi kondisinya udah nggak 100% dan dibenerin lagi. Nah, dibenerin ini ada macam-macam. Ada yang tadi karena udah rusak, jadi dibeli sama user, terus bermasalah, klaim garansi retur gitu ya, balik ke pabrik, dibenerin lagi. Tapi ada juga bukan karena rusak, tapi karena barang demo. Dia dipakai buat dipajang gitu kan. Terus setelah jalan, pajangannya udah selesai, ternyata kondisinya udah nggak 100% lagi, akhirnya dibenerin lagi untuk bisa dijual lagi. Atau mungkin barang sampel dikirim kemana-mana buat review, buat dites gitu ya, balik-balik ke pabrik, ya kondisinya udah nggak 100%, nggak rusak sih, tapi ya ada yang lecet-lecet gitu kan, akhirnya dibenerin lagi untuk nantinya dijual kembali. Ada banyak alasan barang-barang menjalani proses refurbish dan tidak selalu barang rusak. Terus siapa dong yang melakukan refurbishnya? Siapa yang melakukan repairnya? Ini yang menarik. Refurbish ini bisa dilakukan secara resmi oleh pabriknya langsung, si pemilik brand atau pabrik OEM-nya. Nanti kita akan sampai ke sana tentang apa itu OEM. Jadi misalkan Apple atau Samsung melakukan refurbish, kalau ada part yang rusak diganti dengan yang original karena memang punya mereka sendiri. Kemudian setelah dites dan oke, dijual lagi sebagai refurbish dengan garansi resmi 1 tahun misalkan. Jadi dia bukan barang baru tapi juga bukan barang second, ada di tengah-tengah, dan harganya juga bukan seperti harga baru tapi enggak juga seperti barang second. Itu kalau resmi dari pabriknya. Ada juga refurbish yang dilakukan sama teknisi pihak ketiga. Misalkan kamu jago benerin HP atau jago benerin PS gitu ya. Akhirnya kerjaan kamu adalah hunting HP-HP yang udah rusak, PS-PS yang udah rusak, kamu kumpulin, kamu perbaiki, dan nanti yang udah jadi dijual lagi. Tapi untuk pihak ketiga seperti ini, refurbishnya beda seperti yang dilakukan sama brand atau pabrik originalnya. Karena kalau dari pabrik, itu dia QC-nya udah lebih ketat pastinya, terus part penggantinya juga pasti baru dan original. Sedangkan kalau dari teknisi lepas seperti ini, belum tentu. Kadang-kadang cari partnya nggak ada yang original, diganti yang KW. Terus kalaupun ada, biasanya nggak dijual bebas, akhirnya pakai kanibal. Dari barang lain yang nggak bisa dibenerin, diambil part-part yang masih bagus untuk dikanibal ke tempat yang lain. Udah gitu kondisi atau kualitas dari refurbishnya ini juga nggak bisa ada standar baku gitu ya. Kalau dari pabrik udah pasti ada standarnya, tapi kalau dari teknisi tergantung teknisinya. Termasuk garansinya juga pasti beda dibandingin garansi pabrik. Tapi singkatnya, refurbish adalah barang yang sudah diperbaiki kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Bagaimana dengan ODM dan OEM? Kita mulai dari OEM. Kalau di Indonesia ada satu penyimpangan istilah OEM. Buat yang biasa beli HP second mungkin sering lihat orang jualan HP second original tapi aksesorisnya OEM. Perlu dicatat bahwa yang seperti ini itu artinya dia bilang bahwa aksesorisnya KW. Secara definisi OEM memang bukan KW, tapi di Indonesia diplesetin bre. Orang udah nggak mau lagi nyebut KW, jadi akhirnya disebut sebagai OEM. Ada yang bilang premium, ada yang bilang grade ori dan sejenisnya. Pokoknya KW itu udah haram disebut, padahal ya barangnya palsu. Cuma mereka cari istilah lain biar orang-orang yang awam itu terjebak. Yang mereka beli dibilangnya bukan KW karena pakai istilah yang lain, tapi sebenarnya ya palsu-palsu aja. OEM, Original Equipment Manufacturer. Sebagian besar brand gede di seluruh dunia menggunakan sistem OEM. Brand apapun yang kamu kenal, misalkan dari smartphone, terus apalagi laptop, GPU, power supply, semualah yang kamu tahu, sebagian besar mereka nggak punya pabrik sendiri. Tapi kok bisa bikin barang? Ya itu tadi, mereka kerja sama OEM. Ada pabrik yang buatin barang untuk mereka. Apple misalkan, mainboardnya dibuatin pihak ketiga. Layarnya dibuatin sama pabrik berbeda lagi. Baterainya juga dibuat sama pabrik yang beda lagi. Kabel, headset, charger, semua pesen dari orang lain. Istilah gampangnya outsourcing. Yang kerja karyawan biasanya udah familiar sama istilah ini ya. Tapi hanya karena si Apple dan brand-brand lain ini pesen ke orang lain, bukan berarti barangnya jelek. Bukan berarti nurut aja kualitasnya sama pabriknya. Enggak bre. Brand-brand gede ini punya desain sendiri, punya spek sendiri, punya paten sendiri. Baru setelah itu mereka pesen ke OEM sesuai dengan detail yang mereka mau untuk dibuatin barangnya. Pabrik OEM ini akan membuat persis seperti yang dipesan sama brand. Cuma QC-nya nanti langsung dari brandnya karena mereka yang tahu speknya kayak gimana dan performance-nya seharusnya seperti apa. Nah, di sini rentetannya panjang banget. Tadi dibilang bahwa desainnya adalah punya brand, terus speknya juga punya brand, terus tetek bengek lainnya itu adalah punya brand. Jadi pabriknya ini cuma nurut aja, disuruh bikin layar yang seperti ini, speknya begini, mainboardnya seperti ini. Mereka cuma bikinin aja. Dan desain ini tadi adalah punya brandnya. Gak boleh ditiru bre.
Jadi walaupun pabrik OEM-nya tadi mereka tahu cara bikinnya, mereka nggak boleh bikin sendiri yang dibikin mirip kayak gitu. Karena semua desainnya dilindungi hukum. Jadi OEM ini bukan barang sampah. Justru barang bagus-bagus yang kita lihat di pasaran, sebagian besar itu kemungkinan adalah OEM. Seperti keyboard yang satu ini. Dia OEM, tapi ada yang berani bilang kalau keyboardnya jelek. Asus ROG Falcon Ace HFX. Keyboard 65% yang menggunakan analog magnetic switch ROG HFX. Menawarkan respon instan dengan customizable actuation 0,1 sampai 4 mm. Speed tap modenya membuat kontrol gerakan dalam game menjadi jauh lebih responsif. Ditambah dengan 8000 Hz polling rate membuat keyboard ini lengkap untuk menjadi senjata ultimate para gamer. Selengkapnya cek link di bawah. Itu tadi definisi yang benar tentang OEM. Nah, gimana hubungannya dengan OEM yang dijual KW di pasaran? Tadi udah disebutkan bahwa desain barangnya adalah milik brand, bukan milik pabriknya. Jadi walaupun pabriknya bisa bikin dan mungkin mereka bisa comot dari produksi 1000 misalkan diambil 100 nanti kita jual sendiri aja. Itu nggak boleh, bre. Karena tadi, desainnya bukan punya dia. Kalau sampai dia jual, walaupun nggak ada labelnya, itu sudah melanggar hukum. Dan kalau sampai ketahuan, bukan hanya mereka akan putus kontrak, tapi salah-salah nggak ada lagi brand lain yang mau kerja sama mereka. Karena desainnya bisa dicuri. Jadi kalau sampai ada orang jualan, bilang ini OEM langsung dari pabriknya, nggak ada labelnya, ya hampir bisa dipastikan itu bohong gitu ya. Kalau nggak percaya, coba aja beli dan bandingin kualitasnya sama yang original bawaan sama brandnya. Harusnya sih bedanya jauh banget. Tapi ada lagi orang jualan barangnya ada labelnya, ada packingnya persis seperti original tapi dijual dengan harga jauh lebih murah dan ditulis OEM. Ini lebih nggak mungkin lagi. Kenapa? Karena kalau sampai udah ada labelnya berarti itu barang adalah milik brandnya. Kalau sampai si pabrik ini berani nyuri dalam bentuk udah jadi dan dijual sendiri, itu jatuhnya udah kriminal berat, bre. Bukan hanya nyuri desain tapi nyuri barang untuk dijual. Dan seandainya pun mereka melakukan itu dan nggak ketahuan, nggak ada alasan juga untuk dijual terlalu murah karena itu barangnya bener-bener ori. Jadi kalau kamu lihat di pasaran barangnya yang satu kok murah banget, yang satunya kok mahal banget tapi kok persis bentuknya, ya kemungkinan yang murah itu bukan OEM tapi palsu, coy. Sedangkan barang yang bener-bener original tapi ilegal ada memang, tapi biasanya bukan dijual sebagai OEM tapi dikasih label BM, black market, yang menunjukkan bahwa barangnya original tapi dijual dengan cara yang nggak bener, di mana seringkali walaupun dibilang BM ujung-ujungnya palsu juga, coy. Terus gimana dengan ODM? Original Design Manufacturer. Secara konsep hampir mirip sama OEM, di mana ada pabrik bikinin barang untuk brand gitu ya, karena brandnya nggak punya pabrik. Bedanya si brand kali ini dia nggak punya desain sendiri, nggak punya spek sendiri, jadi dia nurut aja sama pabrik ODM-nya. Jadi si ODM ini dia udah punya barang jadi, monitor udah jadi monitor, jadi bukan dipretelin satu-satu. Power supply juga udah jadi, SSD udah jadi. Nah si brand ini nanti tinggal pilih mau beli yang mana, ambil gelondongan, ditempel merek. Istilah kerennya adalah rebrand. Hasilnya bisa beda jauh dibandingin OEM. Kalau OEM tadi dia punya desain sendiri, punya spek sendiri, dan mereka punya tim R&D sendiri. Jadi mereka research dulu, mereka tahu barang yang bagus seperti apa, speknya seperti apa, dan mereka pesen khusus dengan spek yang mereka punya. Sedangkan ODM ini sebagian besar adalah brand-brand yang nggak paham tentang barangnya. Jadi cuma sekedar gue punya duit, gue pengen jualan power supply, gue pengen jualan SSD, gue pengen jualan monitor, ya udah gue pesen aja, toh udah ada barang jadinya, tinggal gue tempel label sendiri. Gimana kualitasnya, gimana seharusnya kualitasnya, saya nggak ngerti sama sekali. Jadi asal nurut aja dapat seperti apa, jual laku ya udah selesai. Akhirnya sering kita temui yang namanya barang ODM, brand satu sama yang lainnya bentuknya mirip, cuma beda labelnya doang. Itu adalah salah satu ciri, oh berarti ini barangnya ODM, coy. Secara kualitas juga kurang lebih sama, dimana QC-nya juga kurang ketat karena memang yang punya brand nggak ngerti tentang barangnya. Gimana mau ngetes kalau mereka sendiri nggak tahu gimana persyaratan teknis satu barang dinyatakan bagus atau tidak bagus. Kalau mau disingkat, berarti kalau OEM itu saya punya spek sendiri, saya bikin sendiri desainnya, terus saya pesenin ke orang, suruh bikinin sesuai dengan yang saya mau. Tapi kalau ODM, saya nggak ngerti barangnya, saya tinggal beli aja dari orang lain untuk diganti labelnya aja, rebrand. Tapi kalau refurbish itu jauh banget, bre. Refurbish itu barang yang udah rusak atau kondisinya udah nggak bagus, diperbaiki dan dijual lagi. Gak nyambung sama sekali dengan OEM dan ODM. Bang, tapi kan bisa aja ODM ini karena dia nggak ngerti tentang barangnya, dibohongin sama pabriknya, partnya dikasih part yang udah rusak, part refurbish misalnya. Ya bisa aja, tapi bisa juga enggak. Gimana kamu bisa tahu? Dan kalau sampai kamu bilang bahwa semua ODM itu adalah barang refurbish, itu sama seperti kasus siomay pakai ikan sapu-sapu kemarin.
Tiba-tiba kamu bilang bahwa semua siomay itu pakai ikan sapu-sapu dan nggak usah dibeli. Bener nggak statementnya? Yang jahat mungkin ada segelintir, tapi yang lainnya belum tentu atau bahkan nggak seperti itu sama sekali. Jadi untuk kamu bisa mengeluarkan statement kayak gitu, harus ada pembuktian. Nggak boleh asal bacot, bre. Dan toh semisal pun sudah terbukti, 1, 2, 3 orang jualan siomay pakai ikan sapu-sapu. Yang 15 lainnya gimana? Belum tentu. Harus dibuktikan semua kalau kamu mau bilang bahwa semuanya pakai ikan sapu-sapu. Atau mungkin ada juga siomay yang pakai ikan gabus. Ternyata pakai gabus beneran, nggak bisa dimakan. Alot gitu ya. Kalau saya, jangankan bilang semua brand ODM itu busuk. Bahkan barang yang udah saya tes aja, udah muncul angkanya, saya tahu performance-nya, saya nggak berani bilang bahwa satu barang ini bisa mewakili semua yang ada di pasar. Karena yang saya tes cuma satu, bre. Sedangkan yang dijual ada ribuan, mungkin puluhan atau ratusan ribu. Sama sekali nggak bisa mewakili. Jadi kalau sampai saya ngetes satu dan barangnya jelek, tiba-tiba saya bilang bahwa oke, berarti brand A, B, C, D, E semuanya jelek. Nggak nyambung coy, kan saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Selanjutnya, kenapa kita nggak bisa juga bilang bahwa semua brand ODM jelek? Walaupun mungkin ada yang refurbish, ada banyak mungkin ketahuan refurbish, kita nggak bisa juga bilang bahwa mereka semuanya jelek. Karena yang namanya status OEM atau ODM ini nggak pernah diumumin sama brandnya. Jadi nggak pernah ada yang bilang bahwa gue pesen ini dari pabrik A atau pabrik B. Informasi tentang OEM atau ODM ini biasanya kita dapat dari pihak ketiga, bukan dari brandnya langsung. Jadi kondisi aktualnya seperti apa, seberapa banyak ODM-nya, atau jangan-jangan ada OEM-nya juga, itu kita nggak pernah tahu, bre. Yang bisa kita lakukan sendiri adalah nebak. Oh, ini barangnya mirip sama yang itu, berarti kemungkinan ODM. Sah. Dan di sini ternyata yang menarik adalah bahwa sebuah brand yang kita curigai awalnya ODM itu tidak selamanya akan ODM terus. Walaupun saya nggak dapat info resmi gitu ya, tapi dari yang saya perhatikan beberapa brand yang awalnya ODM itu ada yang kelihatan. Jadi dulunya barangnya memang template gitu, semuanya sama, kualitasnya juga meh gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kelihatan barangnya jadi ada upgrade, bre. Dia udah nggak lagi sama dengan brand lain secara desain, terus secara kualitas juga lebih bagus, dan akhirnya seiring berjalannya waktu barangnya udah nggak mirip siapapun dan kualitasnya memang benar-benar bisa bersaing. Dari sini udah bisa kelihatan bahwa dia udah bukan lagi ODM atau at least tidak 100% ODM. Mungkin seiring berjalannya waktu mereka udah punya tim R&D sendiri dan akhirnya bikin spek sendiri dan pesen sebagai OEM, bukan ODM lagi. Dan sekali lagi, ini tidak diumumkan. Jadi kalau sampai saya bilang di awal bahwa ini barang ODM dan hindari aja ini sampah, dan ternyata dia berubah, gimana pertanggungjawaban dari saya coba? Terus ada satu teori lagi yang kalau dibilang bener, ya salah sih, atau nggak 100% bener lah ya. Ada yang bilang bahwa daripada beli ODM, mendingan beli langsung ke pabriknya karena kualitasnya akan lebih bagus. Memang ya? Belum tentu pabrik bisa bikin barang dengan brand mereka sendiri yang kualitasnya lebih bagus dibandingin OEM atau ODM. Yang pertama, kalaupun mereka mau meniru OEM, mereka nggak boleh tiru 100% karena tadi dilindungi paten dan copyright, bre. Jadi kalau sampai mereka niru, dijual pakai label mereka sendiri dengan spek yang sama, dituntut. Pasti kena, pasti bubar. Jadi akhirnya yang bisa mereka lakukan adalah bikin yang agak mirip, dimodifikasi, dan nantinya jatuhnya bakal beda. Dan pastinya kualitasnya juga akan beda. Kedua, semisal pun mereka bisa bikin barang yang kualitasnya mirip, yang berarti spare partnya juga bagus dari bahan-bahan yang sama bagusnya, mereka nggak akan mungkin bisa jual lebih murah. Kenapa? Karena harga bahan bakunya udah sama mahalnya, bre. iPhone bisa mahal dan ada banyak yang beli karena dia punyanya Apple, coy. Jadi begitu muncul, semahal apapun harganya, akan ada banyak orang yang percaya untuk beli. Terus apalagi GPU RTX 5090 udah jelas mahal banget, tapi karena yang bikin adalah Nvidia, orang percaya aja. Walaupun puluhan juta langsung dibeli. Gimana ceritanya kalau tiba-tiba ada brand antah berantah bikin smartphone, bikin GPU, dan mereka langsung ngeklaim bahwa barang mereka sama bagusnya seperti iPhone dan RTX 5090 dan dijual mungkin dengan harga 10 atau 15% lebih murah. Dari harga 30 juta yang asli gitu ya, mereka jual dengan harga mungkin 28 juta misalkan. Apa iya bakal laku? Apa iya kamu yakin bahwa si brand antah berantah ini kualitas barangnya sama seperti RTX 5090 dan iPhone? Ada satu cerita, kalau kita lihat motherboard PC, itu dia bukan dibuat di satu tempat semuanya ya. Jadi itu tiap partnya dibikin sama pabrik yang berbeda. Dari dulu seperti itu. Balik lagi, OEM. Nah, dari entah sejak kapan, udah lama banget itu ya. Ada satu pabrik OEM, saya nggak usah nyebutin mereknya, tapi kalau saya ceritain mungkin ada banyak yang kenal gitu ya. Nah, si pabrik OEM ini dia membuat
part untuk hampir semua motherboard yang ada di pasaran saat itu. Dan waktu orang lihat, ini semua motherboard partnya dibikin sama pabrik yang sama. Kenapa kok si pabrik ini nggak bikin motherboard sendiri? Harusnya bisa dong. Dan memang benar, mereka bisa. Akhirnya mereka bikin sendiri, dijual dengan brand mereka sendiri, nggak diganti namanya, sesuai dengan yang tertempel juga di part yang ada di motherboard lain, tapi berujung gagal total. Kok bisa gagal? Yang pertama, karena ternyata kualitasnya nggak sebagus itu. Dia bikin OEM, dia bisa bikin barang yang ternyata jadinya bagus, tapi begitu mereka harus bikin sendiri, nggak boleh niru desain yang tadi, ternyata nggak berhasil coy. Ibaratnya ada pegawai KFC yang setiap hari tugasnya di sana goreng ayam dan hasilnya enak gitu ya. Apa iya kalau mereka keluar dari KFC, buka restoran sendiri, mereka bisa bikin ayam yang seenak itu? Kayaknya susah banget deh. Dan kedua, si pabrik ini akhirnya sadar bahwa lebih enak bikin OEM. Ambil pesanan orang, mereka pesan 10.000 unit, langsung dibayar semuanya langsung laku. Tapi kalau bikin motherboard sendiri, bikin 10.000 unit, nggak bisa semuanya laku. Bahkan yang udah laku aja ada yang dibalikin retur karena rusak. Jadi akhirnya pelan-pelan si brand ini nggak lagi memproduksi sendiri, mereka kembali menjadi OEM dan terus berlanjut sampai sekarang. Ada yang tahu brand OEM-nya apa? Nah, terakhir, berarti kalau OEM kita nggak usah bahas karena barang-barang bagus, brand-brand terkenal itu sebagian besar OEM semua. Jadi udah pasti bukan barang busuk. Tapi gimana dengan ODM? Tadi ada yang bilang dicurigai refurbish, ada yang bilang yang tidak refurbish pun kondisinya juga nggak bagus, kualitasnya random gitu ya. Apakah harus dihindari? Sebenarnya nggak usah capek-capek menghindar. Dompet kamulah yang akan menentukan barang apa yang akan bisa terbeli. Hampir sama seperti kata Rocky Gerung, nggak usah repot-repot bubarin DPR, turunin aja gajinya sesuai UMK, mereka akan bubar sendiri bre. OEM, ODM, refurbish, nggak usah capek-capek kita bilang hindari, dompet kamu yang akan menghindar dengan sendirinya atau akan terpaksa beli karena cukupnya buat itu. Yang punya duit nggak usah pikir panjang, langsung beli ROG gitu ya, langsung beli MEG Godlike misalkan. Tapi kalau yang duitnya mepet banget, nggak bisa ditambah walaupun cuma 50 atau 100 ribu, Isurix nggak bisa dihindari bre. Kalaupun kamu nurut kata orang jangan dibeli karena refurbish, ujung-ujungnya solusinya cuma satu, beli second yang kondisinya lebih nggak jelas lagi. Refurbish masih mending udah dibenerin. Kalau beli second, jangan-jangan udah mau rusak atau udah rusak dan penjualnya bohong, nggak ada garansi lagi. Yang duitnya bisa nambah dikit lagi, bisa menghindari brand refurbish ini tadi dan akhirnya naik kelas sedikit, tapi nggak bisa dapat yang OEM bagus. Akhirnya apa yang kamu dapat? ODM bre. Dan kalaupun kamu nggak mau beli ODM, akhirnya dapatnya ya OEM tapi second lagi dan kondisinya nggak bisa dipastikan juga. Jadi mau OEM, ODM ataupun refurbish, semua udah ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri dan mereka punya perannya masing-masing. Bahwa ODM dan refurbish ini menjadi penyelamat orang-orang yang duitnya nggak ada. Mereka jadi bisa ngerakit PC walaupun dibilang kualitasnya gacha, tapi at least bisa gitu ya. Dan kalau sampai misalkan saya nih sebagai influencer, saya bilang bahwa semua ODM dan refurbish itu sampah, nggak usah dibeli, lu beli yang lain aja. Itu sama ibaratnya kayak saya kalau naik mobil, iya nyamannya pakai Alphard gitu ya. Tapi setelah itu saya bilang bahwa orang yang pakai LCGC dan yang pakai motor itu goblok karena mereka dibohongin, barangnya jelek dan mereka mau beli. Bayangin, segoblok apa saya kalau sampai saya ngomong kayak gitu? Karena kondisi keuangan semua orang beda bre. Nggak mungkin saya maksain orang untuk beli Alphard. Tapi di tengah jalan, akhirnya saya punya ide. Oke deh, kalau nggak bisa beli Alphard, saya mau rekomendasiin aja Mitsubishi L300 misalkan. Nah, di sini saya akan bilang bahwa L300 tadi harganya jauh lebih murah dibandingin Alphard, tapi kenyamanannya nggak kalah, lebih bagus daripada LCGC. Dan setelah itu setiap kali ada brand mobil murah baru muncul, terus apalagi motor baru muncul, saya bilang itu mereka semua sampah. Beli aja L300. Pokoknya apapun yang muncul saya bilang sampah, L300 aja, L300 aja. Apa iya argumen saya valid? Soalnya ada harga, ada kualitas. Kalau harganya beda jauh, kualitasnya udah pasti selisihnya juga bakal jauh. Dan yang kedua, apa iya kamu nggak akan curiga? Jangan-jangan Mas Jun ini buzzernya L300. Kok setiap kali ada brand baru keluar selalu disuruh beli L300?